Qala al-Imam Abu Imam Abdullah ibn Ali al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa fi ulumi sa'ihi salil karim amin. Ini masih pembahasan tentang sholat, iqamatis sholat. Wa'alam anna min ahammil muhimmati mulazamatas sholawati fil jama'ati kama taqaddam. Dan ketahuilah sesungguhnya termasuk lebih penting-pentingnya perkara penting adalah mulazamatas sholawat, tetapi yang selalu sholat di dalam, selalu atau melanggengkan sholat dalam jamaah, terus melakukan sholat dan itu dilakukan dengan berjamaah sebagaimana yang telah lewat kemarin kita bahas. Wahwa dan itu yakni hudurul jamaah di sholat, hudurul jamaah, dan itu yang menghadiri jamaah di sholat dan isya, pada sholat isya wa subuh itu asyaddu ta'kidan wa aktsaru fadlan, itu lebih ditekankan, lebih sangat ditekankannya dan lebih banyak keistimewaannya, keutamaannya. Di qouli alaihi salatu wassalam, karena sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama laila kullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat isya dalam jamaah maka maka kayak dia telah melakukan jungkung atau melakukan qiyamul lail, qiyamul lail separuh malam. Wa man shalla subha, dan barang siapa yang sholat subuh di dalam jamaah dalam jamaah maka kayak dia telah qoma jungkung melakukan qiyamul lail al-laila semalaman yang dalam wengi seluruh malam guna semuanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia melakukan sholat jamaah malam dan melakukan sholat jamaah isya dan melakukan sholat jamaah subuh. Bukan kok artinya kalau sholat malam sholat jamaah isya itu berarti sama dengan dia melakukan qiyamul lail separuh malam, kemudian kalau subuh jaja adalah semalaman penuh. Tidak seperti itu, karena didukung oleh hadis yang lain. Hadis yang lain ini saya lupa hadisnya di mana, tapi ulama pada begitu. Saya lupa di mana saya bacanya, tapi sejelas sebagian hadis itu menunjukkan bahwa jadi sholat jamaah isya ini separuh malam, sholat jamaah subuh ini adalah separuh malam. Dan ini ulama kuno surah hadis ya seperti ini. Ini separuh dan separuh. Ketika itu dilakukan dua-duanya maka pangkaan nama qawman lain tuntas. Kayak dia berbicara secara penuh. Jadi saya pernah dengar, karena melihat zahirnya hadis ini, sebagian orang memahami bahwa cukup dengan jamaah sholat subuh maka dia sudah qawman laila guna, maka tidak seperti itu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak artinya itu. Qala wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, farqu ma bainana wa bainal munafiqin annahum la yastati'una hudur al-isya'i was-subhi fil jamaah.
perbedaan kita, perbedaan antara kita dan antara orang munafik adalah sesungguhnya mereka la yastati'una, mereka tidak mampu hubur isya untuk mengadakan isya wasuk dan subuh fi jamaah dalam jamaah fil jamaah. Perbedaan ini mereka tidak mampu untuk melakukan jamaah isya dan subuh. Al-hadits wa baraka anna man sholat isya fi jamaah kana fi dhimmatillah hatta yusbih, dan telah datang dalam hadis sesungguhnya bahwa ada datang dari hadis sesungguhnya sesungguhnya orang sholat yang sholat isya fi jamaah dalam jamaah karena tidak maka dia dalam tangan Allah hatta yusbih, sampai dia masuk pagi. Wa man sholat subha fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh di jamaah karena bidimatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah, dalam tanggungan Allah hatta yusbih, sampai dia masuk sore. Qala alaihi salatu wassalam fala yatlubannakum Allahu bi syai'in min dinikum, fala yatlubannakum, maka jangan sampai Allah menuntut kalian, jangan sampai benar-benar Allah menuntut kalian dengan sesuatu dari tanggungannya. Jadi maksudnya orang yang sholat subuh di jamaah ini maka dia di dalam jaminan Allah, di dalam perlindungan Allah, dijamin Allah. Didimatillah, dan didimatillah maknanya dia ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir ini, kafir yang ini tidak ada perjanjian dengan Islam, dilindungi oleh orang Islam, maka bahasa yang mengganggu artinya sama dengan mengganggu orang yang sudah melindungi. Maka ini jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian sesuatu yang sudah menjadi tanggungannya, dari sebagian dari tanggungannya. Yang Rasulullah melarang anit ta'aruf untuk mengganggu liman kepada orang tua yang dia beriman kita di dalam jaminan Allah Ta'ala. Jangan sampai mengganggu bisyai'in dengan apapun yang masuk dari penyakit. Jangan sampai menyakiti orang yang seperti ini karena ini sudah di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi antara perbedaan kita diriwayatkan oleh Imam Malik. Waqad balaghana anna al-hajjaja ma'a jawlihi wa dhulmihi wa ta'addihi bi hududillah kana yas'alu kulla man yu'ta bihi naharan hal sallaita subha bi jamaah fa in qala qad asbila makhafata ayat lubahu bi syai'in min nafsihi. Waqad balaghana, dan benar-benar nyampe kepada kami sesungguhnya Hajjaj ibn Yusuf At-Thaqafi ma'ajawri, walaupun dia semena-mena, wa dzulmihi, dan walaupun dia banyak berbuat zalim, wa ta'addihi, dan banyaknya dia melewati hududillah, pada garis-garis Allah Subhanahu wa taala, kana yas'alu, guru dia menanyakan kullaman yuktabihi, setiap orang yang didatangkan, yuktabihi yakni dia didatangkan nahar pada waktu siang hari, menanyakan kepada orang yang didatangkan dibawa kepada dia pada siang hari, bertanya hal shallaita subha fi jamaah, apakah kamu sudah melakukan sholat subuh di jamaah dengan jamaah pada pagi tadi? Fa in qala na'am, kalau dia berkata iya, khalla sabila, maka khalla, dia melepaskan sabila jalannya, maka dia akan biarkan, tidak akan mengganggunya. Maka kata ayat tubahu, karena khawatir ayat tubahu, khawatir menuntutnya Allah Subhanahu wa taala, khawatir Allah menuntutnya bisyai'in dengan sesuatu yang sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj ibn Yusuf At-Thaqafi ini
mungkin kemarin sudah saya singgung. Hajjaj Ibnu Hajjaj Ibnu Yusuf At-Taqafi ini orang yang semena-mena, orang yang semena-mena, orang yang banyak membunuh. Bahkan muridnya Ibnu Abbas yang termasuk adalah min khiyari tabi'in, namanya Sa'id bin Jubair, ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Termasuk orang yang terbaik dari orang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair. Jadi dibunuh oleh Hajjaj. Semena-mena, hanya membunuh. Tapi dia mukmin, ya mukmin, hafal Quran. Ya hafal Quran, mampu dalam beberapa waktu, tidak lama, mungkin 24 jam, dia bisa mengerti, bisa membayangkan dari surat Fatihah sampai surat An-Nas apa isinya. Jadi sangat hafalnya, sangat mengerti di dalamnya, sampai ada kata ditanya ada enggak permasalahan ini, dia mungkin sejenak, dia menang dari awal sampai akhir, dia sejenak langsung bisa jawab, itu tidak ada di dalam Al-Quran, itu ada di Al-Quran dan ini sangat hafalnya. Nah ini berkata, cuma ya terkenal dia banyak membunuh orang, keterlaluan dalam menegakkan apa namanya ini, dalam menegakkan ketaatan kepada pemerintah. Semua harus taat, tidak boleh mengkritik dan seterusnya. Keterlaluan. Ini Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Sampai kemudian dia membunuh ini untuk orang-orang yang pro dengan dia, mengatakan dia adalah jalur daulah, dia adalah tokohnya negara, sehingga negara bisa tegak, bisa dihormati karena dia ini kan. Tapi hasil ini dia punya kesalahan seperti ini, tapi dia mukmin, iman benar. Kalau dibacakan Al-Quran, ketika dia mau melakukan sesuatu, kok dibacakan Al-Quran dan Quran itu melarang dia untuk melakukan itu, langsung dia tidak jadi melakukannya. Makanya tidak aneh ketika dia kayak seperti ini, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kepada orang-orang yang mau melakukan sholat subuh berjamaahnya, dalam lindungannya, dalam tanggungannya, dalam jaminannya. Ini kita dalam jaminannya. Bisa orang mau mengganggunya, bisa, tapi orang kalau sudah dijamin oleh seseorang sudah menjadi, maka ketika ada orang ganggu sama dengan dia, yang orang berhadapan dengan orang yang sudah mengganggu, ya orang yang sudah menjaminnya, bukan malah menjamin, jadi maksudnya sampai 100% kemudian Allah akan melindungi, tidak ada mesti. Tapi yang jelas orang yang mengganggu dia pasti akan dikejar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi makanya ketika dia yakin seperti ini, sehingga ketika sudah ada orang yang sholat ditanya ketika mau menghukum seseorang, mau berbuat zalim atau berbuat menghukum, menyakiti seseorang, maka dia tanya dulu, tapi kamu sholat subuh jamaah apa enggak? Kalau sudah sholat jamaah mengatakan tadi saya sholat subuh jamaah, maka dia tidak berani. Padahal dia semena-mena seperti itu. Wa idza ta'arafta min qablu ma warada 'anil Rasul alaihi salatu wassalam min at-tashdid fi tarkil jamaah min ghairi udhrin sahih. Wa idza ta'arafta, dan ketika kalian benar-benar sudah tahu min qablu, dari sebelum ini sudah tahu ma warada, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tashdid, dari ancaman-ancaman. Jadi ketika kamu sudah tahu dari sebelum ini bahwa ancaman-ancaman yang sudah datang dari Rasulullah SAW, ancaman dalam hal meninggalkan jamaah, dibagi jamaah, min ghairi meninggalkannya tanpa udzur sahihin yang benar. Nah, ketahuilah, wa tahaqqaq, dan yakinlah, annal mutakhallifa, sesungguhnya orang yang terlambat, tidak mendatangi, terlambat mengenai sholat Jumat, dari sholat Jumat, jadi tidak, yakni mutakhallif, jadi tidak melakukan sholat Jumat,
bidalikal wa'id ahaqu, dia lebih berhak untuk bidalikal wa'id, untuk mendapatkan ancaman tersebut. Maka dengan ancaman tersebut dia lebih berhak. Kalau sholat jamaah ancamannya seperti itu, maka sholat jamaah Jumat ini ancamannya lebih besar daripada itu. Lebih berhak orang yang meninggalkan sholat Jumat untuk mendapatkan ancaman-ancaman yang di atas. Wa tashdidu alaihi fi tarkiha a'zam, dan hukuman dan penekanan teraskan terhadap meninggalkan sholat Jumat kepada orang yang tidak sholat Jumat karena meninggalkannya ini a'zam, ini lebih besar. Ya, ancamannya lebih besar. Wa dzalika li annaha fardhu 'ainin bil ijma', itu dikarenakan sholat Jumat, jamaah sholat Jumat itu adalah fardhu 'ain, wajiban yang wajib dilakukan semua orang bil ijma', dengan ijma'nya para ulama, tanpa ada perbedaan bahwa sholat Jumat itu wajib dilakukan dengan berjamaah. Tapi kalau sholat jamaah masih ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan fardhu kifayah. Artinya kalau fardhu kifayah ya berarti orang yang sudah melakukan, ada orang kelompok di situ sudah ada yang melakukan, sudah kelihatan ada orang jamaah, berarti itu sudah semuanya gugur dosanya. Tidak ada yang berdosa lagi, ya tidak mau berdosa lagi orang-orang yang tidak melakukannya. Tapi kalau Jumat ini adalah fardhunya tidak ada perbedaan, semuanya sepakat. Maka di sini lebih berat hukumannya dibanding dengan meninggalkan jamaah sholat Jumat, lebih berat hukumannya dibanding dengan sholat jamaah sholat yang lain. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah berfirman, man taraka salata juma'in min ghairi udhrin taba'a Allahu ala qalbi. Man taraka salata juma'in, barang siapa taraka meninggalkan salata juma'in, 3 sholat Jumat min ghairi udhrin, tanpa ada udzur, taba'a maka Allah akan menyegel ala qalbi, kepada hatinya akan disegel, tidak bisa dimasuki lagi dengan kebaikan. Wa su'ila Ibnu Abbas, akhrajahu Imam Ahmad di Musnadih. Ya, hadis ini juga dari Imam Ahmad dalam Musnadnya. Tapi ada tambahan tahawunan, bukan ya sama sih, minggu udur ya berarti tanpa ada udur berarti sembrono, meremehkan. Kan tanpa udur ya tidak bisa dikatakan meremehkan. Kakek itu umpamanya dia diancam kalau sholat Jumat maka bisa dibunuh. Diancam oleh semua orang di kawanan-kawanan, di tempat-tempat yang di situ mengkafirkan dia, padahal dia tidak kafir, dia dikafirkan. Terus kalau keluar wah bunuh sama orang ini nanti. Ya sudah, tak apa-apa. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an rajul min yaqumul laila wa yasumun nahar walakinnahu la yahdurul jumu'ata wal jamaah faqala wa fina. Ibnu Abbas bertanya radhiyallahu ta'ala, ar-rajulin, tentang seorang laki-laki yang mulai, yang dia mulai wa yasumun nahar, dan dia siangnya melakukan puasa, malamnya tidak tidur untuk melakukan ibadah kepada Allah, siangnya dia berpuasa. Walakinnahu, tapi dia la yahdurul Jumat wa Jumat, tapi tidak menghadiri Jumat dan tidak menghadiri jamaah. Faqala, kemudian Ibnu Abbas berkata, wa finnar, dia berada di dalam neraka. Orang yang seperti ini di dalam neraka. Wali saya sa'umu'minan, ini dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas, wali saya sa'umu'minan ayatrukal jum'ah min ghairi udhrin wa huwa yasma'u Allah ta'ala. Wali dan tidak yasa'u, tidak
menjadi keleluasaan bagi seorang mukmin. Tidak berhak seorang mukmin ayatul Jum'ah untuk meninggalkan Jum'ah min ghairi udhrin, tanpa ada udzur, wa huwa yasma'u, sedangkan dia mendengarkan qaulahu, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholat, ketika dikumandangkan adzan untuk sholat, min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka berangkatlah kalian untuk menuju zikir Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang bilang ila dzikrillah, yakni maksudnya adalah khutbah, datangnya adalah khutbah itu. Maksudnya adalah khutbah. Kalau khutbah berarti khutbah mendatanginya wajib, perintah. Tapi sebagian ila dzikrillah sholat Jumat itu. Nah, tapi kalau zikirlah yang mengingatkan Allah ya, atau berzikir kepada Allah. Kalau berzikir kepada Allah ya berarti sholatnya. Kalau mengingatkan kepada Allah itu adalah berarti adalah khutbah juga biasa Jumatnya tepat pasti. Wadarul bai', dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Dan ibu mukhayyirul lakum, itu lebih baik bagi kalian daripada walaupun lebih baik. Kenapa kok khairul lakum dari khairul lakum? Jelas antara ibadah dengan Allah dengan mencari dunia. Ya, dikatakan khairul lakum karena kita ini menganggap mendapatkan kekayaan ini lebih baik daripada ada perasaan seperti ini, kemudian tidak menjadi khairul lakum. Ya, tidak bisa disamakan antara berzikir, beribadah kepada Allah dengan menumpuk harta. Tidak bisa disamakan. Nah, kenapa kok khairul lakum? Ya, karena dia kok lebih baik, dikatakan lebih baik. Iya, dikarenakan di hati kita ini masih menganggap masih ada perasaan bahwa harta kekayaan ini lebih baik lah, lebih baik, bahkan lebih baik daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, itu lebih baik, itu lebih baik dari untuk kalian dibanding dengan Allah jual beli. Tsumma innaka tara aqwaman yad'una al-islam wal iman wa yasma'una kalamullah wa kalama rasulih yatakhallafuna 'anil jum'ati wal ibadah. Tsumma innaka, kemudian sesungguhnya kamu tahu melihat aqwaman, orang-orang yad'una yang mengaku al-islam wal iman dan iman, wa yasma'una kalamullah, dan dia mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, wa kalam rasulih, dan kalamnya pengundikan rasulih, utusannya. Ya takhallafu, mereka yang melihat mereka pada terlambat atau tidak mendatangi hari Jumat, dia tidak mendatangi Jumat. Diberi uzrin tanpa ada uzur. Dan seperti itu kalau kita masih melihat ada orang-orang yang mengaku dia muslim, dia mukmin, dia mendengar mengenai Allah ya ayyuhalladzina amanu idza jadi sunnah kebimbingan itu akhir. Dia mendengar kalamnya Rasulullah SAW bahwa orang meninggalkan sholat Jumat seperti meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka hatinya, mata batinnya akan disegel oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini semuanya, terus kemudian dia masih tetap meninggalkan sholat Jumat atau kalaupun dengan udzur yang fasid, yang tidak berguna, yang rusak, tidak berguna, la yasihu, yang tidak bisa kaum udzur tersebut udzur menjadi udzur inda Allah, inda Allah, inda Rasulih, dan inda Rasulullah, utusannya tasbut yang bisa gugur di sebab udzur tersebut, yang sebab udzur tersebut bisa gugur al-farad itu, sholat-sholat fardu al-lazimah yang wajib, atau dengan alasan yang tidak benar, yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar alasan untuk meninggalkan jamaah menurut Allah Subhanahu wa taala.
Menurut Allah mungkin dikatakan ini sebagai alasan untuk meninggalkan sholat Jumat tasqutu bil fardhi, yang bisa gugur dengan alasan tersebut sholat-sholat fardu. Waqad aslafna, dan kita sudah bahas dulu sebelum ini. Nah, mendahulukan ini sebelumnya kita sudah bahas annal udra al-murakhisa fi tarkil jamaah walladzi la yuhilu ruku'u. Udzur al-murakhisa yang bisa memberi keringanan fi tarkil jamaah, keringanan untuk meninggalkan jamaah, walladzi adalah udzur alladzi yang la yuhilu, yang tidak mungkin al-hudur, menghadiri jamaah mahu disertai dengan udzur tersebut. Udzur yang bisa memberikan alasan kita tidak sholat jamaah, yang bisa dibenarkan kita boleh tidak jamaah, adalah udzur yang tidak mungkin kita hadir jamaah, sedangkan perkara ini udzur ini mengenai kita. Wa in amkana, dan kalau memang masih memungkinkan untuk hadir tapi tidak bersama dengan udzur tersebut, babi masyarakat, kalaupun memang masih mungkin, babi masyarakat, maka dengan masyarakat syedidah yang berat, la yasuluh timaluha, yang tidak mudah untuk menanggung beratnya tersebut. Wa yakadu yata'addaru fil adah, dan hampir tidak mungkin dalam adat untuk mengamati. Wa hadza fil jum'ati aula wa aula, dan ini udzur, dan masalah udzur disebut udzur yang benar atau tidak benar, ini dalam sholat Jumat ini lebih berat, aula, dan lebih utama. Jadi kalau memang jamaah itu seperti ini saja, seperti ini sudah tidak seperti ini hanya bilang jamaah, mungkin boleh terus gak jamaah. Tapi kalau Jumat masih perlu dilihat lagi apakah sampai, karena lebih pas, lebih utama untuk kita terapkan dalam sholat Jumat. Fala yatakhallafu anha li ghairi udhrin sahihin illa munafiqun. Maka tidak meninggalkan, yatakhallaf nyari, tidak meninggalkan anha sholat Jumat li ghairi udhrin sahih, tanpa ada udhur yang sahih, illa munafiqun, kecuali orang munafik, murtadun, yang ragu dengan Islam, ragu dengan perintah wajibnya sholat Jumat. Waktu al-haqqa wa shawab, dan dia sudah salah, sudah tidak sesuai dengan kesusahan perkara sihat dan perkara sihat. Ya, soal maknanya yang ini luput juga lepas dari perkara hak dan perkara yang benar. Wa kharajat min qalbihi anwaru ta'dimillah, dan sudah keluar dari hatinya sinar-sinar cahaya ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li huquqi rububiyyatihi, dan sudah keluar dari hatinya cahaya-cahaya mengagungkan terhadap hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allati, yang ini, yang sholat ini, atau ta'zim ini, atau anwar ini, atau hukum ini, allati la izza lil abd, yang tidak ada keagungan untuk seorang hamba, wala syarafa, dan tidak ada kemuliaan untuknya, wala sa'adat, dan tidak ada keberuntungan, kebahagiaan untuknya, wala falah, dan tidak ada keberhasilan untuknya di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat, illa fil qiyamah, kecuali dalam menjalankannya, menjalankan sholat tersebut, melakukan hal tersebut. Kita tidak bisa mulia, kita tidak bisa selamat, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali ketika kita melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu tersebut, ketika kita melakukan sholat atau membaca jamaah tersebut. Wal mulazamatiha, dan kecuali dengan menepi kepada sholat jamaah tadi atau sholat Jumat ini, juga harus melakukan Jumat ini dengan Jumat tersebut. Salah satu dari sholat fardu. Wal mudawamati aliyah, dan melanggengkannya. Fala najata wala salamata lahu min adzabillah, bahkan tidak ada keselamatan untuknya min adzabillah, dari siksa Allah,
wasafati dan murkanya illa dan dia dalam menjalankannya wal hafadati ala kecuali dalam menjaganya. Fangdur hari anaknya, lihatlah kaifa yazhadu hadzal abdu saw, bagaimana hamba yang buruk ini yazhadu, tidak menginginkan di saat nafsi, zuhud, jadi zuhud tidak kepingin, tidak tertarik dalam keberuntungan dirinya, dalam kebahagiaan dirinya, wafalahiha, dan keberuntungannya, dan kemenangannya dan keberuntungannya. Coba anak-anak pikirlah bagaimana hamba yang buruk ini, yang tidak sholat Jumat ini kayak sudah tidak mau untuk mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya dan kalah ke keburukan. Bal waktu mana dibalik khusrannya, kemudian dia tidak peduli khusrannya, wahalatnya dengan kerugiannya, wahalatnya tidak peduli dengan kehancurannya, kehancuran dirinya, hatta yatuqa Allah, sampai dia berani meninggalkan hak Allah. Tidak peduli, sangat tidak peduli sampai memiliki meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ujabahu alaihi, dan meninggalkan apa yang Allah wajibkannya kepadanya bil farad, yaitu surat fardu-fardunya. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, wassalamatan, wa na'udzu bihi, dan kita berlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala min darakis syaqa, dari lapisan-lapisan bawah, lapisan-lapisan bawah sendiri ke beruntung dan celakanya, ruginya, celakanya, wasu'il qadha, dan kita minta perlindungan dengan Allah dari buruknya dimiliki qadar-qadar Allah Subhanahu wa taala. Kafir dijadikan kafir, tidak peduli dengan keselamatan diri. Suma'lam, kemudian ketahuilah annal hudura ilal jum'ah, sesungguhnya hadir ilal jum'ah, menghadiri sekitar mendatangi ke Jumat, sholat Jumat, ma'a wal udhri sahih, disertai dengan udzur yang benar, yang sahih, alladhi yumkinul hudur ma'hu, yang memungkinkan hadir bersamaan dengan udzur tersebut yang masih ini afdal, lebih utama. Jadi mendatangi walaupun ono udzur, tapi selagi mampu maka tetap mendatangi Jumat, mendatangi jamaah, ini lebih utama daripada meninggalkannya. Kita tahu kemarin bagaimana seseorang itu jalan jamaah saja, dia ada sholat Jumat, jamaah saja sampai dipapah, dua orang itu biasa mereka didudukkan di dalam shaf. Nah, ini kan orang seperti ini pasti sudah udzur gitu. Tidak hanya sekedar dituntun, tapi dipapah. Yuhada baina rajulain, yuhada itu artinya dipapah. Itu artinya udzur apa enggak? Jelas udzur sudah. Kalau hanya sekedar dituntun, ini tidak udzur, karena itu maktum disuruh untuk mendatangi sholat. Ya, tapi tidak ditegur sama Rasulullah, kamu sudah ada udzur, tidak usah ada apa. Tapi tidak, itu berarti menunjukkan apa? Walaupun kalau udzur, tapi tetap datang di lebih baik. Kemarin kita contohkan yang tidak, sebaiknya memang baginya tidak datang. Ya, ingat ya. Kemarin apa contohnya? Ya, contohnya dia bahwa yang dicontohkan oleh beliau, kalau dia datang ke masjid maka dia biasa, akhirnya bisa masjidnya asli semuanya. Maka sebaiknya bagi orang yang seperti ini, karena hubungan dengan kesucian masjid, maka ya sebaiknya kalau usah datang. Bagi orang yang seperti ini sebaiknya tidak usah. Saya contohkan lagi, yaitu orang ketika merawat orang sakit. Kalau itu orang ini kalau tidak kuat sama sekali, bagi orang seperti ini, orang lain nggak cocok sama sekali, dia paling cocok dengan ini. Kalau nggak sama orang lain juga tidak bisa. Ini ya, bagi orang seperti ini ya nggak usah nopo jamaah, apa-apa.
Bahkan ya lebih baik barengi orang yang sudah ini beliau mengatakan bahwa walaupun udzur Jumat dengan walaupun ada udzur tapi ketika masih memungkinkan maka lebih baik tetap kata jauh mendatangi lebih baik. Wa yatullu min sahibihi ala kamali ta'zimillahi wa rukuh. Dan jika hadiran dia ke Jumat dengan udzur tersebut ini menunjukkan sahibnya pemilik udzur ini menunjukkan orang tersebut atau sempurna pengagungan beliau, pengagungan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa benar-benar dia mengagungkan Allah, benar-benar dia memperhatikan hak-hak Gusti Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban jiwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala tamamil rahmah, jadi menunjukkan sempurnanya kesenangan fi ma'idallah, serta dia terhadap apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab itu pahala. Wasyiddatir rahbah, dan menunjukkan bangetnya sangatnya rasa takut dia min sababi dari murka Allah dan dari siksa. Wa'lam as'adatullah, dan ketahuilah as'adatullah, semoga Allah menjadikan kau bahagia. Ketahuilah anna yaumul jum'ah sayyidul ayyam, hari Jumat adalah tuannya hari-hari yang paling baik, jadi tuannya hari-hari yang baik. Walau syarafun indallahi alim, dan hari Jumat ini punya kemuliaan yang besar, agung di dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi khalaqallahu Adam, di dalam hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi yuqimah, dan pada hari Jumat Allah memperlakukan, mendirikan kiamat. Wa fihi ya'dhanu li ahli jannah fi ziyarati, dan pada hari Jumat Allah mengizini kepada ahli surga untuk berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya pasar itu hari Jumat. Pada hari pasar hari Jumat itu mereka menemui Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hari Jumat. Wal malaikatu tusammi yaumal jum'ah yaumal masjid, dan malaikat menamai hari Jumat dengan yaumal masjid, hari tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian lebih dari Allah Subhanahu wa taala, hari pemberian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmah, karena banyaknya pintu-pintu rahmat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Kalau terjemah itu, saya dulu waktu kecil di kalian terjemah min bayannya itu isi nih sesuatu yang isinya pintu rahmat, sesuatu Allah itu sesuatu yaitu rahmatnya. Di dalam bahasa Arab seperti ini, inna Allah yaftahu yu'ti ma fi yaumil jum'ah min rahmatihi, yaitu rahmat. Ini seperti ini sering dalam bahasa Arab. Jadi kalau seperti ini maka ini ma isinya abawir rahmah. Ini cara terjemah, langsung ma-nya dibuang, kalau bisa diterjemah abawir rahmah ditaruh di tempatnya. Karena banyaknya pintu-pintu rahmat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, dalam hari itu. Malaikat menamai hari Jumat dengan Yaumul Masjid karena banyaknya pintu-pintu rahmat, tambahan-tambahan pintu rahmat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yufidul fadlah, dan banyaknya anugerah-anugerah yang dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutud, dan yang digeber, yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal yaum sa'atun syarifatun, pada hari ini juga ada satu waktu yang mulia. Yustajabu fiha doa,
yang doa di situ akan dikabulkan. Dia di dalam waktu itu bisa jadi dikabulkan doa muhtabar. Ada satu waktu dari sholat Jumat yang itu pasti dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan. Wa hiya mubhamatun fi jami'il yaum. Tapi waktu saat itu, waktu yang sedikit itu ini mubham, tidak dijelaskan atau mubhamatun disamarkan oleh Allah pada semua hari itu. Pada hari Jumat jam berapa itu disamarkan oleh Allah. Makanya ada yang mengatakan antaranya khutbah awal dan khutbah ketika ada duduk. Ada yang mengatakan setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Walaupun hadis intikannya yakni suatu yang sedikit kalian dalam keadaan sholat. Wahwa yusalli. Allah tambahan wahwa yusalli sholat. Ya sholat ini apa maknanya? Nah, dia sebagai ulama mengatakan sholat di sini harus mengatakan doa. Yusalli kata bagaimana doa? Inna wa malaikatahu yusallu. Ya ayyuhalladzina amanu shallu ya ayyuhalladzina amanu shallu. Mintakanlah wasalli ala inna sholataka sakanun lahum. Ketika ada orang yang mau melakukan zakat, doakan oleh Muhammad salli alaihi inna sholataka sakanun. Doa kamu untuk mereka ini menjadi ketenangan untuk mereka. Jadi doa. Ada yang mengatakan tak, sholat itu artinya apa? Orang yang menunggu sholat maka dia dalam keadaan sholat. Cuma ketika dia duduk mendekatkan kepala, artinya dia sedang menunggu sholat. Kalau setelah asar, ya berarti dia sedang menunggu sholat maghrib, mau sholat maghrib. Dia ibadah, ingatnya pokoknya menunggu sampai maghrib. Jadi dia menunggu sholat maghrib. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi jelas ulama tidak memahami di sini dia dalam keadaan sholat ketika dalam waktu itu artinya bukan kok waktunya sholat beneran seperti itu tidak. Wahya mubahatmatun fi jami'il yaum, dan itu waktu yang dikabulkan doa ini disamarkan oleh Allah dalam semua hari, dalam hari ada semua hari. Tidak jelas kapan waktu. Kama qalahu al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa ghiruhu, sebagaimana yang diperkatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dan yang lainnya. Fa'alika fi hadzal yawm bi mulazamatil a'malis salihah. Fa'alika tetap ono, selalulah pada hari ini tetap ini dengan amal-amal saleh wal wada'u fi diniyah dan tugas-tugas agama. Wala taj'alna kasyughlan bighayriha, jangan kamu jadikan untuk kamu syughlan, kesibukan dengan selain amal-amal saleh dan wadhaif diniyah. Illa ayyakuna syughlan daruriyyan, kecuali kalau itu adalah kesibukan kerjaan yang merupakan dua keharusan, lalu yang bisa ditinggalkan. Fa inna hadzal yawm lil akhirati khususan, karena hari ini adalah khusus untuk akhirat. Wa kafa bi syughli baqiyatil ayyam fi amri dunya dan wa ibadah. Dan cukup kita menyibukkan, kita menghabiskan hari-hari yang lain dengan urusan dunia karena kita tertipu dan karena menyia-nyiakan hari tersebut. Dan entah kita tertipu, kita terjerumuskan sehingga kemudian menyibukkan hari-hari yang lain, atau mungkin kita menyia-nyiakan itu. Jelas itu sudah cukup sebagai kerugian kita. Maka hari Jumat ini khusus untuk akhirat. Ini mengajak seperti itu. Maka dulu kalau hari Jumat itu libur, bahkan ngaji pun libur. Nah dulu karena apa? Dikatakan memang untuk
ibadah-ibadah yang langsung pada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya seperti itu. Entah dengan berzikir, entah dengan baca sholawat, entah dengan Al-Quran, entah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman dahulu. Nah kalau sekarang enggak kebalik. Jadi ya kadang-kadang sebenarnya juga hari Jumat daripada hari Jumat diliburkan malah dibuat mainan yang seharusnya kita buat ibadah, lebih baik liburkan hari Ahad. Ya, kalau kita dapat jaminan mereka kalau hari Jumat gunakan untuk baik, kalau digunakan malah buruk kan ya justru malah meremehkan kepada hari Jumat. Jadi ada baiknya lah libur itu tidak dari Jumat, sehingga kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif pada hari Jumat, tidak malah melakukan kegiatan yang negatif. Pada zaman dahulu memang benar-benar hari Jumat itu memang khusus untuk ibadah, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, baca sholawat atau yang lainnya yang itu tidak bisa dilakukan pada hari-hari yang lain karena hari yang lain sibuk kerja, sibuk melakukan yang lain. Beliau di sini mengajak kita untuk menyibukkan pada hari itu dengan ibadah dengan amal-amal soleh. Wa kana yanbaghi lil mu'mini an yaj'ala jami'a ayyamihi wa layalihi mustadrakatan bil 'amali li al-akhirah. Dan seharusnya sayujiannya bagi seorang mukmin ayat Allah untuk menjadikan jami'a ayyami, semua hari-hari wa layali dan semua malam-malamnya dijadikan mustadrakatan habis bil 'amali untuk beramal di akhirat itu akhir. Ya, seorang mukmin itu yang tak beramal soleh kafir. Kalau pun kayak berdiri beramal untuk dunia tapi untuk akhirat. Kalau memang niatnya adalah melakukan sesuatu karena dunia, karena untuk minimal untuk mestinya untuk menghibur diri supaya bisa semangat lagi melakukan amal akhirat. Artinya berdiri punya, tapi hati-hati untuk akhirat. Seharusnya seperti ini. Tapi kalau itu kan hal yang itu ya sulit, kadang-kadang ya pokoknya bukan untuk mencari penyegaran sehingga bisa segar lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ukhrawi. Tapi kita sering terjerumus, kita sering terseret untuk melakukan hal-hal dunia yang bukan ada, tidak sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat. Ya, kalau tidak seperti itu, kaidah yang biasa lah balik. Kalau memang tidak mudah baginya itu untuk selalu beramal untuk akhirat. Wa awaqathu anhu asyarul dunya. Dan menghalang-halanginya anhu dari melakukan itu asyarul dunya, kesibukan dunianya. Dan kalau memang tidak mudah bagi dia untuk melakukan itu, kesibukan dunia menghalang-halangi dia untuk melakukan amal-amal akhirat saja. Maka jangan lebih sedikit lagu minat tasawuf dan yom. Maka jangan lebih sedikit untuknya untuk mengosongkan diri pada hari ini, pada hari Jumat untuk urusan akhirat. Jadi kalau memang mestinya semua hari, tidak hari Jumat, semua hari itu mestinya digunakan oleh Allah SWT. Tapi kalau itu memang tidak mudah, kesibukan dunia dia menghalang-halangi dia untuk melakukan itu semuanya, untuk khususkan semuanya untuk Allah SWT, maka jangan sampai kurang pada hari Jumat ini kita harus kosongkan diri untuk ngurusi urusan akhirat. Wa minas sunnati qira'atu suratil kahfi, dan termasuk sunnah adalah membaca surat Al-Kahfi. Wal iktharu minas salat, dan memperbanyak membaca salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil Jumat, pada hari Jumat, wa lailatiha, dan malamnya. Fa'alika bidzalik, maka tetapilah itu. Terus baca surat Kahfi. Bacalah apa-apa sholawat. Tidak suruh kuno pakai tasbih. Karena tasbih mesti eling. Kalau nggak baca tasbih kepada istilah yang lain sudah lupa namanya. Tapi kalau tangan kita ada tasbih, kalau sekarang dia pakai seperti mesti eling terus.
bentar lagi kapan ini apa tidak ingat lagi, akan ingat lagi, sudah telat lagi. Tapi kalau sudah tidak, bahwa biasanya ini sudah, maka kemudian ketika orang-orang soleh, ada orang soleh, orang-orang salafun soleh, auliyaillah, ketika ditanya, kamu sudah tidak usah baca tasbih, kamu sudah bisa ini apa baca tasbih, bawa tasbih untuk apa tasbih lagi. Saya bisanya kayak gini karena tasbih, maka saya tidak akan meninggalkan tasbih saya. Akhirnya orang bawa tasbih itu lama-lama sudah ingat tasbihnya lagi, bahwa tasbihnya tidak ada pun dia akan dengan sendirinya akan baca sholawat, akan berzikir kepada Allah. Nah, tapi ada orang salaf, syekh besar yang mengatakan, saya bisa nyampe karena baca tasbih, maka saya tidak akan meninggalkan tasbih. Maka tapi itu terus berbanyak, setiap hari Jumat baca sholat kaki, berbanyak baca sholawat. Wabil buku di Jumat, dan misalnya beli juga untuk datang awal, buku yang datang awal pada untuk mendatangi sholat Jumat. Wa aqallu dzalika at-taruha baina az-zawal. Sedikit-sedikitnya kamu datang di awal sholat Jumat adalah kamu pergi ke masjid sedikit sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya sholat waktu zuhur, al-mahru atau bersama. Tapi ini mungkin di sana sholat zuhur awal, kalau di sini jam 12, ya. Kalau di sini sholat jam 12. Padahal kadang-kadang zuhurnya sebelum jam setengah 12, bahkan jam 11:04 kadang-kadang sudah ada. Tak tahu di sini kalau di Surabaya setengah jam 12 kurang 11:04 sudah ada, padahal adanya jam 12. Jadi Allah alam pada yang dimaksud beliau waktu zaman itu kalau sudah masuk zuhur langsung segera melakukan ada Jumat, kemudian selalu segera dilaksanakan sholat Jumat atau tidak. Kalau tidak sebelum zawal, ya kadang-kadang 45 menit sudah duduk di sini. Tapi saya tidak seperti yang dimaksud oleh beliau. Yang dimaksud oleh beliau pokoknya bahwa sebelum dilakukan minimal sudah datang di masjid. Walaysa minas sunnati ta'khiru sholatil Jumat hatta yang dia nisful waqti. Dan tidak termasuk sunnah mengakhirkan sholat Jumat sampai lewat separuh waktu atau sekitar. Jadi maksudnya zuhur sampai asar, kalau zuhurnya sekarang itu jam 12 kurang 10 menit, asarnya jam 3, berarti kan 12, 1, 2, 3 jam. Kemudian 1 jam setengah baru ada sholat Jumat. Ini tidak sunnah seperti itu. Tidak sunnah. Yang sunnah, hadis sunnah itu antusalla awal waktu itu. Tapi sebaliknya, sunnahnya sholat Jumat adalah dilakukan dilakukan sholat tersebut awal waktu zuhur, pada awal waktu zuhur, karena Ali sallallahu alaihi wasallam yaf'al dzalik, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al melakukan itu. Bahkan dikatakan kita buyar dari sholat zuhur, sedangkan gunung atau tembok ini belum ada bayang-bayangnya, belum ada bayang-bayangnya, ya ini masih di atas. Maka dari sini sebagian ulama memahami, bagian kecil tadi memahami bahwa sholat Jumat itu dilakukan sebelum zawal. Sholat Jumat tidak mungkin waktu sholat selesai masih belum ada bayang-bayangnya. Kalau itu sudah belum ada bayang-bayangnya, bisa dilakukan padahal sudah dilakukan khutbah, sudah dilakukan sholat Jumat, itu pasti terjadinya sholat Jumat ini sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari sebagian. Tapi dibantah oleh ulama, salah satu bantahannya adalah
itu yang dimaksud belum ada bayang-bayangnya adalah belum ada bayang-bayang yang bisa dibuat untuk bertaduh. Karena di sebagian hadis langsung sahabat menunjukkan bahwa tidak ada, kita masih belum bisa berjalan pun mepet-mepet supaya tidak kena matahari, belum bisa. Itu artinya sudah zawal tapi masih sedikit bayang-bayangnya. Kalau hasil ini menggambarkan apa? Rasulullah ketika sholat Jumat memang benar-benar di awal waktu. Wa kun rahimakallah hasanal isra. Dan kamu harus rahimakallah hasanal isra, baik dalam mendengarkan khutbah, dengarkan benar-benar, diam, dengarkan benar, wal istima' dan mendengar dan mendengarkan dengan baik. Ilal khutbati, mendengarkan kepada khutbah wal wa'adi dan wa'id tersebut. Al-Bukhari itu dengarkan benar-benar. Watta'id bima tasma'u, dan itta'id, dan ambillah mu'idah tersebut. Ambillah apa? Jadikan mu'idah itu untuk kamu bima tasma'u, dan ambillah mu'idah, ambillah pelajaran bil mu'idah dari apa yang kamu dengarkannya. Kamu dengarkan dari khutbah itu. Wastash'ir, dan kamu bayangkan, kamu rasakan fi nafsika di hati kamu, annaka maksudun sunnah, kamu yang dituju dengan khutbah tersebut. Wa muhatabun, dan kamu dihitabi dengan khutbah tersebut. Jadi orang-orang yang melakukan ini, orang-orang yang ketika kamu berkhutbah kemudian ada orang yang nangis, jangan anggap kamu kadang-kadang kamu yang baik, khutbah kamu yang baik belum tentu, tapi karena yang mendengarkan itu benar-benar bahwa hatinya ta'alluq dengan Allah besar, sehingga ketika mendengarkan khutbah siapapun yang khutbah dia gampang nangis. Nah, ini mestinya kita niru seperti ini. Tidak peduli siapa yang berkhutbah, tapi kita benar-benar dengarkan itu, rasakan bahwa itu adalah mau'izah untuk kamu. Wa minal bid'ah munkar ta'akhuru ba'di ahli aswaq wal hirafi minal ladina tajibu 'alaihim jum'ah anil majlis. Termasuk bid'ah-bid'ah al-munkar, bid'ah-bid'ah yang munkar. Ta'akhuru ba'di ahli aswaq, terlambatnya sebagian orang-orang yang ada di pasar, orang-orang yang orang-orang pasar, wal hirafi, dan orang-orang yang punya kerajinan pekerjaan, minal ladina, yang dia termasuk orang-orang tajib alaihimul jum'ah, yang wajib kepadanya sholat Jumat, terlambat anil maji'i, dari datang ilaiha kepada Jumat. Termasuk bid'ah munkar adalah orang-orang yang punya pekerjaan, entah di pasar, entah di sawah, atau di apa, entah dia punya pekerjaan yang bikin apa, ini kita lambat kedatangannya pada hari Jumat. Beliau kritik, padahal kita tak punya pekerjaan, kita lambat semuanya. Ini yang sibuk dengan mungkin yang menafkahi, sibuk dengan ini beliau kritik ini itu bid'ah tenanan, mungkar ini. Wa yajibu 'ala wulatil umur an yahmilahum 'ala dzalik, dan wajiban pemimpin negara, pemimpin penguasa ayah dulu untuk mendorong mereka untuk itu, untuk menjaga sesuatu. Wa yu'aqibu 'ala takhalluf ana wa yu'aqibu man takhallafa minhum 'anil jum'ah ba'da ta'rifah. Dan mereka kewajiban mereka untuk menghukum orang yang tidak melakukan sholat Jumat setelah diberitahu dan setelah diingatkan. Wala rukhsata li walatil umur fi taqidan qaumai bimasalah. Dan tidak ada keringanan. Jadi ta'akhur itu maknanya nomor terlambat. Kalau takhalluf itu maknanya meninggalkan. Ini ya.
dan wajib mereka untuk mendorong untuk supaya tidak terlambat, dan bahkan menghukum kepada orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat setelah diberitahu dan setelah diperingatkan. Wala rukhsatan ulatil umur, dan tidak ada keringanan bagi penguasa kita tidak untuk meninggalkan itu. Wa ma yajri majrah, dan apa yang hal-hal yang sepadan, hal-hal yang semacam ini. Wa ma, dan perkara jika berjalan majrah seperti berjalannya itu, yang hal-hal yang semacam ini tidak boleh bagi seorang pemimpin penguasa untuk meninggalkan itu atau meninggalkan atau hal-hal yang semacam itu. Wa ma wallahumullahu amra ibadihi illa yuqimu fihi sya'irahu, dan Allah tidak mengangkat mereka untuk mengurusi apa ibadah itu, urusan hamba-hambanya, illa yuqimu, kecuali supaya mereka menegakkan di tengah-tengah mereka syiar-syiar agama Allah SWT. Tujuannya Allah mengangkat mereka untuk menjadi penguasa itu tidak ada lain kecuali supaya syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah itu terlaksana dengan baik, terdirikan dengan baik. Itu tujuannya. Jadi bukan kok ngurus dunia mereka, tapi ngurus agar supaya terlaksana dengan baik. Wa yahmiluhum ala iqamati fi fara'idihi ala iqamati konsistensi wasfina bimahari, dan kecuali supaya mereka mendorong pada rakyat-rakyatnya ala iqamati fara'idihi, untuk mendirikan kewajiban-kewajiban Allah, wasfina bimahari, dan supaya mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pertanyaan, aku kan sing ngurusi persoalan dunia sama, masa penguasa kewajibannya itu tidak mengurusi perkara urusan dunia, pendidikan masa dan seterusnya. Apakah tidak? Da wa ma tarattaba minal masalihati dunyawiyah ala wujudil wala fa huwa ta'awun dan wala itu, dan hal-hal kemaslahatan dunia yang itu disandarkan, itu bisa itu diurut-urutkan atas terwujudnya, atas keberadaan penguasa-penguasa itu, maka itu mengikuti itu semuanya. Walah ikut tidak disamakan dengannya. Jadi maksudnya gimana? Kalau memang itu ada hubungan masalah dunia, kan penguasa juga diwajibkan untuk ngurusi supaya tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Itu kan baik masalah dunia ya, supaya mereka punya pekerjaan, itu kan termasuk masalah dunia. Dia kewajiban untuk membuat uang, mencetak uang supaya termasuk masalah dunia. Tapi karena ini, kalau memang ada kemaslahatan dunia yang dibebankan kepada penguasa-penguasa itu, ini akibatnya adalah ini tabrak mengikuti kepada kemaslahatan akhirat. Kalau dunianya tidak diatur, maka orang tersebut akhiratnya akan kacau. Nah, orang gak duit ma'isyah ya pasti gak punya apa yang dimakan, maka akhiratnya pun akan kacau ya. Nah, jadi kalau memang ada urusan dunia yang harus dia urus, ini adalah karena mengikuti kepada kemaslahatan akhirat. Artinya kalau memang orang itu yakin bahwa dengan miskinnya orang-orang yang ada di samping sekitarnya itu menjadi baik agamanya, daripada kayanya orang yang ada di sekitar dia sebagai penguasa, ya harus biar miskin saja. Kalau dia tahu, sayangnya kita tidak tahu imannya kuat apa enggak, pun nanti digoda jadi makanya kita wajib ngurusi kayak seperti itu dia. Jadi ketika beliau mengingatkan bahwa wulatul umur, penguasa itu memang tugasnya yang paling tugasnya itu adalah supaya syiar-syiar agama Allah berdiri di dunia ini. Kalau memang ada urusan akhirat di dunia, dari dunia ini hanya karena sabar, hanya mengikuti pada itu saja.
Kalau seperti itu, kalau memang benar-benar yakin ini lah sugih merusak semuanya, ini malah rusak, ya jangan dikayakan orang itu. Kewajiban dia untuk tidak mengkayakan orangnya seperti itu. Kalau dia tahu, tapi tidak bisa tahu juga. Kalau sekarang kan tidak, apa namanya ini, urusan akhirat nomor berapa? Paling penting kaya, paling penting makmur dalam artian dunianya enak. Nah, pasti tujuannya seperti itu. Kalau di sini dikatakan itu adalah nama supaya bisa akhiratnya menjadi baik. Wa min tamamil muhafazati 'ala shalah. Tapi ya kalau saya bayangkan orang itu kalau kita tetap di dunia agama di Gusti Allah Subhanahu wa taala, pasti dunianya menjadi makmur. Kita tahu orang Arab sebelum Islam masuk jadi dijajah. Orang Arab di Yaman dijajah sama orang Habasyah. Ya, mungkin di Mekah sekitar itu saja nggak ada orang. Di sebelah utara dijajah oleh orang Rom. Di Yaman sebagian ada yang ikut kepada Persia. Menjadi nomor negaranya nomor Persia. Maka ketika Persia nomor disurati kemudian disobek-sobek dia kirim kepada Yaman, penguasa Yaman supaya mendatangi Rasulullah untuk memperingatkan. Kemudian Rasulullah begitu, kamu itu kesini Pak. Wong yang kamu belani, yang kamu datang ke sini karena dia sudah mati sekarang mau. Akhirnya kan di Yaman pun sampai terjajah oleh orang Persia, yang jauh ke selatan, jauh ke Persia. Ketika mereka bersama-sama menetapin dunia agama Islam, cekemnya agama Islam tetap justru mereka jadi penguasa. Jadi sudah ya Allah SWT. Sunnah Allah SWT kalau sudah kelompok besar menjadi kelompok di satu tempat, kalau di situ benar-benar taat pada Allah, menjalankan syariat dengan benar taat pada Allah, pasti dia jadi penguasa. Dunia akan dibuka. Itu sunnah itu ya. Kalau sudah seperti itu, mesti koyok dunia ini rusak. Akhirnya mereka sudah jadi terpuruk lagi ke orang-orang yang ngajak api kemudian jadi besar. Yang api kemudian menjadi penguasa lagi. Ini sunnah Allah SWT seperti ini dengan sendirinya. Wa min tamamil muhafadzah 'ala shalawati husnul muhafadzati 'ala rawatibiha wa sunnah. Dan termasuk kesempurnaan menjaga sholat adalah husnul muhafadzah, adalah baiknya atau penjagaan menjalankan terus dengan baik 'ala rawatibiha, terhadap sunnah-sunnah rotibahnya sholat itu, wasunahnya, dan artinya ini sunnah-sunnahnya sholat tersebut alladzina tabasyari, yang syariat mendorong, mewajibkan alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW mendorong ila dunia untuk menjalankannya qabla sholat wa ba'diyah, sebelum sholat dan ba'diyah dan setelahnya. Jadi termasuk sempurnanya menjaga sholat adalah kita melakukan sunnah qobliyah ba'diyah nomor sholat fardu tersebut. Nah, kenapa kok termasuk menjaga sholat, mendirikan sholat dengan baik, termasuk kita adalah melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah, wadhalika li anna nawafila jawabul fardh. Dan itu dikarenakan sholat sunnah ini menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Jabir yang berkorsi nambeli berarti ada sesuatu yang kurang ditambal digenapi. Jadi kan sholat sunnah itu sebagai menggenap, sebagai menyempurnakan terhadap kekurangan yang ada pada sholat fardu. Kan awalnya sebagaimana hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Fa'idha waqa'a fil fardhi naqsun aw ikhtina waqtiha, ketika terjadi dalam sholat fardu naqs ada kekurangan, waqtiha ada ketidaksempurnaan, bisa berpindah khusyuk, mungkin dengan sebab sedikitnya khusyuk,
gak pada khusyuk. Au huduri qalbin, atau bahkan hatinya tidak hadir dalam sholatnya, tidak ingat Allah. Au dari kata yang lain. Karena tinafau nawafilu mutammimatin dari karena sholat, maka sholat sunnah ini mutammimatin, ini menyempurnakan dari unsur terhadap kekurangan tersebut. Wa muslihatin, dan memperbaiki dari kekhilafan terhadap kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi pada sholat waktu tersebut. Wa man lam takun lahu nafilah baqiyat faridatuhu naqisah. Barang siapa yang dia tidak mempunyai sholat sunnah, baqiyat faridatuhu naqisah, maka sholat fardunya akan terus kurang, tidak ada yang bisa mengambilnya. Wa fatahu thawabul adil, dan terlewat dan terlepas dan lewat darinya pahala al-azim yang besar, al-mawdi bihi, yang dijanjikan ala fil tawaf, dengan al-fil, atas dasar, atas dijanjikan untuk atas melakukan sunnah-sunnah tersebut. Ala dalil al-fil ketil nawafil. Bahkan mana hadis ini dikatakan Allah, barang siapa yang melanggenghi 12 rakaat jadi 12 rakaat dari sholat sunnah yang ada itu mendapatkan pilih-pilih yang ada pahala sendiri dan yang surga akan dimasuki. Waqad warada annahu awwala syai'in yuhasabu 'alaihi abdu as-shalah, dan benar-benar dikatakan telah ada dalam hadis bi anna awwala syai'in, sesungguhnya awal sesuatu yuhasabu 'alaihi abdu, yang seseorang hamba dihisab adalah as-shalah. Awal perkara yang seorang hamba dihisab adalah masalah sholat. Fa'idha wujidat naqisatan, kalau memang sholat itu ditemukan dalam keadaan kurang, yuqalu, maka dikatakan unzuru, lihatlah, hal lahu min nafilah, apakah dia punya sholat sunnah, yukammalu biha sholatahu, yang sholatnya bisa disempurnakan dengannya, atau yukammilu biha sholatahu, yang bisa disempurnakan sholatnya dengan sholat sunnah tersebut. Dia punya sholat sunnah apa enggak bisa menyempurnakan sholatnya itu? Sudah, ya alhamdulillah, artinya sudah. Bahkan ketika kalau sholat sudah nomor sempurna, maka yang lain pasti gampang sudah. Nah, seperti itu. Ini tidak bertentangan kalau nanti dengan akan bertemu bahwa awal yang dihisab oleh seorang hamba adalah hubungan dia dengan yang lain. Jadi maksudnya sholat, kalau memang ada pertentangan seperti ini, yang dimaksud sholat itu adalah awal yang sholat adalah yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau antara dia dengan hamba yang lain, maka adalah apa perselisihan itu. Jadi kalau memang nanti dengan akan ketemu dengan yang lain-lain tentang awal ma yuhasabu bihi al-abdu adalah masalah ini, adalah ini yang hubungan antara kamu dengan Allah dengan masalah sholat. Antara kamu yang lain itu masalah itu yang disebut dalam hadis tersebut. Di suatu saat dengan ketemu, jangan bingung. Kalau ada bertemu ternyata awal yang dihisab adalah tidak sholat, karena memang hadis yang tidak seperti itu. Jadi dijawab tentang yang antara hubungan kita dengan Allah yang dihisab adalah bahwa data kita dengan hisab makhluk itu ada yang disebutkan dalam beberapa hadis tersebut. Qala wa hadhihi rawatib ma'rufatun masyhurah, dan rawatib ini adalah ma'rufah masyhur sekali. Maka beliau ya sehingga bahwa muakkad dan guru muakkad jelas beliau dulu dia dulu ini muakkad, beliau asar juga ini adalah muakkad. Ba'daya maghrib, beliau maghrib juga ada juga, beliau isya dia isya juga ada, dan seterusnya. Qobliyah subuh itu kita dua
juga qobliyah asar juga diperdebatkan. Maksudnya apa sampai muakkad apa enggak? Kemudian qobliyah apa isya, qobliyah subuh yang sangat ditekankan, apalagi ya qobliyah subuh. Waktu ini syuhrat wa antikiyah. Tumni syuhrat wa antikiyah yang kemasyurannya sudah cukup, tidak usah disebutkan. Qobliyah zuhur ini ada 4, mengenal 2, qobliyah asar juga 4. Tapi nek qobliyah subuh sedikit 2. Tapi ada yang 4 Allah dari mana? Jadi nanti ketika mau qobliyah subuh, ini sholatnya cepat-cepat. Sampai Sayyidah Aisyah bercerita, sampai saya tidak tahu beliau membaca Fatihah atau enggak. Itu qobliyah subuh. Artinya ada 4 lah orangnya loh. Jiwa wajar kan yang Nabi melakukannya dengan bagaimana kok tambah 4. Nah, bahkan ada sebagian hadis yang berdiri malah tidak boleh lebih dari 2. Ada sebagian hadis. Kecuali kalau dia ke masjid. Kalau Syafi'iyah itu sebaiknya tahiyat masjid itu ya sholat sendiri, nanti yang lain ya sholat sendiri. Kalau seperti itu ketika masuk masjid tahiyatul masjid segala itu baru qobliyah subuh. Itu kalau ke masjid. Kalau tidak, Allah kalau sampai ada 4 itu dari mana saya datang. Pernah dengar orang qobliyah subuh 4 rakaat. Kita sering melihat orang-orang itu sholat qobliyah subuh 4 rakaat. Kita sering melihat. Hah? Ya fajar itu ya qobliyah subuh itu. Ya ada. Saya tahu ulama ya menafsiri qobliyah fajar ya. Saya tahu ya memang ya qobliyah subuh itu. Ya. Kalaupun ada ya kalau kita ini syak ya Allah. Pendapat-pendapat yang Allah Arab kalau dari saya tidak bisa juga pegangan. Allah SWT sholat fajar itu lain dengan qobliyah subuh. Kalau yakin ini kok karena itu tunjukkan dengan dari Nabi pernah enggak pernah. Pasti ngomong 2 saja. Qala wa hadhihi rawat ma'rufatun masyhurah. Asy'ari Ahmad Taulibin dia beliau menyebutkan 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat qabla zuhur dan setelahnya, rakaatan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib isya, wa qablahum dan sebelumnya, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya, dan sebelum maghrib dan isya, wa rakaatan qabla subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang muakkad ada 12. Ada 12 minar rawatib asyrun. Yang muakkad yang benar-benar ditekankan untuk tidak kita tinggalkan ada 10, yaitu rakaatan qabla subuh, rakaatan qabla zuhur wa ba'da. Nah, wa ba'da maghrib wa ba'da isya. Ba'da maghrib wa ba'da isya ini yang disebutkan dengan al-Talibin. Walaupun tadi qabla isya juga disunahkan, ba'da isya juga disunahkan, qabla maghrib juga disunahkan, karena ada hadis, 2 hadis. Yang satu mengatakan Nabi memerintahkan, kemudian terakhir 5 syarat bagi orang yang mau qobliyah maghrib. Tapi sebagian sahabat mengatakan kami melakukan qobliyah maghrib ketika Nabi tahu tadi gitu, dan ketika Nabi membiarkannya. Ada 2 hadis seperti ini, qobliyah apa? Qobliyah maghrib. Ini qobliyah maghrib. Dua-duanya sahih. Wa minal muta'akkadi fi'luhu wal muwadzabatu alaihi sholatul witri. Dan termasuk yang muta'akkid, sholat yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Wal muwadzabatu alaihi dan sangat ditekankan untuk kita amal tetapinya.
adalah sholat witir. Sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sampai mengatakan, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan itu wajib, tapi wajibnya tetap di bawah sholat fardu. Itu mengatakan wajib karena memang tadi Nabi tidak pernah meninggalkan. Sampai dikatakan ketika Rasulullah sholat di atas tunggangan itu ya sholat witir itu. Tak witirlah yang Rasulullah lakukan ketika beliau melakukan perjalanan di dalam atau di atas tunggangan beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'awwiru al-Qur'an. Allah ganjil, senang ganjil, maka ganjilkanlah dan sholat witirlah, sholatlah, ganjilkanlah sholat kalian wahai ahli Quran. Sholat witirlah kalian. Fakullu muslimin yu'addu min ahli Quran. Dan setiap orang Islam ini terhitung sebagai ahli Quran. Jangan dianggap bahwa ahli Quran berarti orang yang hafal Quran. Tidak hafal Quran, tidak usah nolak. Tidak. Sedang muslim ini adalah ahli Quran. Di antara mu'minun, karena dia seorang yang iman dengan Al-Quran wa talabun bil amali dan dia dituntut untuk mengamalkannya, maka disebut ahli Quran. Wa qala alaihi salatu wasallam, al-witru haqqun. Rasulullah berkata, witir adalah hak. Yang hak yakni wajib. Hakun alaina, wajib bagi kita, atas kita. Di mana ini hakun, kalau kita ya enggak, hakun adalah suatu hal yang ditekankan. Kalau menyebabkan yudir farisah dikatakan, siapa yang tidak sholat witir maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Sampai seperti ini. Karena ini dijaga dalil oleh termasuk oleh Imam Abu Hanifah kalau sholat witir itu wajib. Apa jadi ditekankan banget ini. Wa aktsara sholatil witri 11 rakaat. Dan sebanyak-banyaknya sholat witir adalah 11 rakaat. Wa aqalluha raka'atun wahidah. Sedikit-sedikitnya adalah 1 rakaat. Wala yang beriktisaru 'alaiha, dan sayangnya tidak hanya itu, hanya satu saja. Misalnya hanya melakukan satu witir saja, 1 rakaat saja. Sebaiknya jangan. Wala ba'sa bil iktisari 'ala fardhi, tidak apa-apa kalau hanya 3 rakaat saja. Wa man awtara bi salatin kana al-mustahabbu lahu an yaqra'a fi ula ba'da al-Fatihah bismi rabbikal a'la wa fi tsaniyah kullu kabir wa fi tsaniyah hadithul mubarak. Dan barang siapa yang melakukan witir di saat 3 rakaat, kalau mustahabbu, maka yang disunahkanlah untuknya adalah membaca di surat yang pertama, di rakaat yang pertama baca setelah Fatihah bismi rabbikal a'la, membaca bismi rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, dan di dalam rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun qul ya kafirun. Wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad, di rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad. Wal mu'awwidzatain, dan 2 salat mu'awwidzatain. Saya berlindungi 2 yang untuk perlindungan, yaitu qul a'udzu birabbin falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa man awtara bi aktsara min salatin, dan barang siapa melakukan witir lebih daripada 3 rakaat, qara'a fi ma qabla salat alladhi yatayassaru. Barang siapa witir lebih daripada 3 rakaat, maka dia membaca fima dalam rakaat qabla salat, sebelum 3 yang akhir, membaca alladhi yatayassaru, apa yang gampang baginya dari Al-Quran. Kalau lebih daripada ini, maka bacalah apa yang mudah dan terserah membaca apa dulunya. Wa kullama tala, dan setiap kali lebih panjang, wa kathura lebih banyak, karena afdal, maka itu lebih baik. Semakin panjang bacaannya, maka ini semakin lebih baik. Yang kita tahu Rasulullah sampai berdiri sampai Allah kakinya nopo bengkak, dan sampai pecah-pecah. Banget nopo namanya bacaan beliau. Ibnu Mas'ud, yang tadi Ibnu Mas'ud bercerita, sampai saya pernah makmum sama kanjeng Nabi sampai saya berniat buruk. Apa niatnya? Meninggal, membiarkan kanjeng Nabi berdiri, saya karena sangat bahwa itu Mas'ud yang biasa panjang-panjang dia sampai gak kuat. Karena
Nabi goyang kita sholat subuh baca sabbi isma rabbikal a'la sudah protes. Padahal Rasulullah memberi contoh untuk sholat isya itu ya bacalah sabbi isma rabbikal a'la wa la ilaha illa itu sholat isya. Isya itu tengah-tengah. Sholat maghrib pendek, sholat isya tengah-tengah, sholat subuh panjang. Nah, sabbi isma ini mestinya dibaca sholat isya. Pada ini kita ya sholat isya seharusnya tapi mencontohkan ini memberi perintah kepada Fatan Antaya Mu'ad ya. Fatan Antaya Mu'ad ketika Sayyidina Mu'ad membaca Baqarah pada saat itu panjangnya karat pada sholat isya, kemudian beliau bilang kalau kamu baca sholat bacalah Allah wa bacalah Allah sabbi isma rabbikal. Kalau kita baca di subuh nanti sudah protes, apalagi isya yang memang aslinya tidak panjang-panjang banget. Lalu masih kembali lagi sholat witir kullama qala wa kafur kana afdal. Setiap tambah banyak, setiap tambah panjang maka ini afdal. Wa qara'a fi salati dan dia membaca sebelum 3 yang akhir itu membaca itu dan dia membaca di dalam rakaat 3 yang terakhir maka pertemuan itu apa yang sudah disebutkan dahulu sebelum ini yaitu membaca sabbi isma rabbikal akhir rakaat yang pertama, kemudian mulai di rakaat kedua dan qul di rakaat yang terakhir. Wal itharu min akhiril laili afdhalu dan salat witir di akhir malam ini lebih utama di mangkarat lahu ada yang bagi orang yang mempunyai kebiasaan untuk bangun malam bihaitsu la yafutu di mana tidak terlewatkan itu illa nadir kecuali jarang. Kalau memang seringnya ya mesti tani bagi orang yang seperti ini sebaiknya sholat witir di akhir malam. Jadi maksudnya diakhiri sholat malamnya dengan sholat witir. Sebaiknya seperti itu. Tapi waman laisa kadzalik, orang yang tidak seperti itu, yang kadang bangun, kadang tidak bangun, dia sudah sholat witir di awal. Dan sahabat banyak, ada beberapa sahabat yang dipesani untuk tidak tidur kecuali sholat witir. Kalau kita, ya kalau sholat witir sebelumnya ya, sahabat aja banyak ini, beberapa sahabat dipesani jangan sampai tidur kecuali setelah sholat witir. Bagaimana dengan kita? Kecuali kalau kita yakin bahwa bangun nanti malam, ya sudah, itu nanti. Kalau kebablasan 1-2 kali ya tidak apa-apa, kalau dikodoli nanti tidak apa-apa. Karena tadi nanti kalau malamnya ini wiridannya kebiasaan ini dari sholat atau tidak dilakukan bergerak atau apa, maka beliau kodoli pada waktu itu. Waman laisa kadzalik fa itahu qabla ajana khairun lahu ahwat. Dan orang yang tidak seperti itu, orang yang tidak selalu bangun, fa itahu maka witir dia qabla ajana sebelum dia tidur, ini khairun lahu lebih baik bagi dia wa ahwatu dan lebih hati-hati. Karena ini juga bahwa sholat witir benar-benar ditekankan supaya tidak ketinggalan sholat witir, tidak terlewatkan, maka sebaiknya kalau memang tidak terbiasa bangun atau kadang bangun kadang enggak, maka sebelum tidur sholat witirlah. Wa mahma awthara qabla nawmi thumma stayqadha min al-lail wa qasada an yusalli falyusalli ma badalahu. Dan kemudian kalau sudah witir sebelumnya, kemudian kalau dia witir, kalau sudah dia korban itu sudah witir sebelum tidur, kemudian dia bangun dari waktu malam, dari sebagian waktu malam dia bangun. Waqasad dan bermaksud untuk sholat, falyusalli maka sholatlah pada dalam apa yang tampak untuknya, apa yang terfikir olehnya. Terserah mau sholat berapa kali terserah. Wa witruhul awal kafi dan witir dia yang pertama ini mencukupinya. Jadi sebagian sahabat tidak, sebagian sahabat mungkin tidak. Kalau sudah sholat witir, kalau bangun malam dia digenapkan itu, ditambahi sholat 1 rakaat, setelah itu sholat biasa, sholat tahajud atau sholat apa, sholat malam, kemudian diwitirin lagi.
Tapi menurut kita tidak, karena melihat banyak hadis yang menunjukkan bahwa cukup dengan witir yang pertama, tidak usah apa digenapkan dulu, kemudian apa sholat lagi, kemudian baru diwitirkan lagi. Dan seperti itu. Ini juga kadang-kadang orang itu dia biasa sholat tahajud. Waktu itu kan witir kita adalah sholat setelah kita melakukan tidur. Kemudian ketika dia tidak tidur, maka kemudian malam-malam itu dia tidak mau sholat. Kenapa aku belum tidur? Ini menunjukkan witir saya, wah, ini untuk bodohan dia. Sholat malam, apalagi thuluthul lail yang pertengahan atau akhir, ini kamu melakukan ibadah pada saat itu, ini disaksikan oleh malaikat. Entah itu disebut tahajud atau tidak disebut tahajud. Memang tahajud ada keistimewaan sendiri. Tahajud ketika kamu tidur dulu, kemudian bangun, kemudian kamu lakukan sholat, ini memang ada keistimewaan. Tapi bukan berarti kemudian kalau kamu nggak tidur, kemudian kamu tinggalkan dengan alasan aku tadi nggak tidur, kerja terus, maka sekarang kok usah sholat karena nanti tidak tahajud. Sebagian orang kemudian meninggalkan, ya, karena sudah tahu bahwa sholat tahajud ditekan. Tahajud itu apa? Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Maka ketika sudah tidak tidur, sholat tahajud. Nah, ini salah. Karena sholat pada waktu yang malam itu ada beberapa keistimewaan. Selain tahajud memang punya keistimewaan sendiri, juga pada waktu itu kita gunakan untuk beribadah, terutama sholat ini punya keistimewaan sendiri. Tidak dipunyai waktu yang lain, bahkan di awal waktu malam. Sholat sunnah malam itu lebih baik daripada sholat sunnah siang, kapan saja. Tapi malam di akhir malam, di pertengahan malam ini punya keistimewaan yang tidak dipunyai pada awal malam, walaupun tidak tidur. Jadi jangan sampai kita kemudian karena memahami dari pengertian fuqaha ahli fikih bahwa tahajud itu dilakukan setelah tidur, kemudian kalau kita bangun pada saat itu kemudian itu menghalangi dan kita tidak melakukan apa. Kalau biasa tetap sholat. Kecuali kalau kita tidak punya kebiasaan, ya monggo gitu ya. Sholat sunnah itu bagaimana utama kayak apa, tetap sholat itu adalah sebuah sunnah. Maksud saya kalau sudah punya kebiasaan, jangan sampai itu menghalang-halangi karena kamu belum tidur kemudian nggak mau. Jangan sampai seperti itu. Wa minas sunnah al-muhafadzah ala sholati duha wa subhanahu wa ta'ala wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala amin. وَلِمَّنْ يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَالْحَمْدُلِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. اللهم صل على محمد ورحمته وبركاته وقد معصوما ولا تجعل اللهم علينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا محروما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صراط الفاتحة.